Gaming monitor untuk para gamer pasti. Pro monitor untuk para pekerja profesional. Smart monitor buat orang-orang pinter, bre. Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Segmen monitor untuk PC selama ini kayaknya udah dibuat fix gitu ya. Ada untuk gaming, ada untuk desain grafis dan editing segala macamnya. Terus ada lagi yang monitor biasa-biasa aja. Secara warna nggak ada yang spesial, secara fitur gamingnya juga biasa aja. Dan memang harganya murah untuk dipakai orang-orang kantoran buat kerja yang cuma sekedar ngetik. Terus apalagi browsing, spreadsheet, dan segala macam. Tapi sekarang ada lagi yang namanya smart monitor, bukan smart TV. Kira-kira pasarnya buat siapa? Masuk segmennya siapa? Apakah gamer bisa nyaman pakai ini? Apakah video editor bisa nyaman juga pakai ini? Atau buat orang-orang kantoran? Tapi kalau melihat harganya yang lumayan mahal, kayaknya nggak mungkin deh kalau monitor seperti ini dipakai untuk keperluan kantoran. Apalagi fiturnya kebanyakan buat hiburan, coy. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang smart monitor dan ini adalah satu smart monitor dari Samsung M80C. Waktu dapat monitor ini, saya ya baru lihat sih ada monitor yang pakai remote kayak gini dan remote-nya hampir mirip seperti remote smart TV. Dan begitu dinyalain, ya memang secara experience hampir mirip seperti smart TV. Hampir. Apa bedanya dibandingin sama smart TV kita akan bahas lain waktu, tapi hari ini kita akan ngebahas tentang smart monitor ini. Tapi sebelumnya seperti biasa hari Sabtu kemarin saya udah buka polling, bukan tentang smart monitor tapi tentang smart TV aja dulu karena secara fungsi hampir mirip, hampir ya, nggak sama. Dan di sini pertanyaannya simpel banget, apa kamu punya smart TV? Dan terima kasih buat 3.000-an lebih orang yang sudah ikutan voting ini, di mana di sini ternyata 29% itu udah punya smart TV. 51% paling banyak nih gak punya tapi pengen punya. Sedangkan 20% gak tertarik untuk punya dengan berbagai macam alasan. Sebelum kita bahas tentang monitornya, kita akan baca beberapa komen yang menarik dari 3.100 orang. Ini yang udah komen cuma sekitar 100-an doang, gak banyak. Dan nanti kalau udah kita bahas monitornya, kira-kira dia akan masuk segmen kemana dengan kelebihan apa yang dia punya, kekurangan apa yang dia punya. Siapa tahu cocok atau nggak cocok buat kamu. Kita bacain dulu satu-satu komennya ya. Nggak satu-satu sih, beberapa aja. Oke, saya udah ambil beberapa komen yang mewakili beberapa kategori manusia ya. Jadi ini dari Rasmanomens. Ini bilang bahwa dia masih pakai TV tabung 14 inch yang gambar artisnya pada playout gitu ya. Oke, terus tapi menurut Ajindaru katanya ini udah harusnya di zaman sekarang orang pakai smart TV. Lebih dikarenakan harganya sudah sangat murah sekali. Bahkan seandainya pun memiliki TV konvensional masih bisa pakai dongle smart TV yang lebih murah. Ya, bener banget. Kamu bisa beli Chromecast atau apapun itulah untuk bikin TV kamu yang nggak pinter jadi lebih pinter. Dan ini kata EY, murah pun nggak apa-apa, yang penting feel-nya premium. Dan yang menarik nih ada dua dari Cup, dia bilang kalau jujur udah nggak tertarik sama smart TV karena dia sudah merasa cukup menikmati semua hiburan lewat internet, HP atau tablet. Katanya lebih ringkas gitu ya. Katanya mungkin karena belum berkeluarga, jadi bisa aja nanti perspektifnya berubah. Tapi kata Yukos Project, dia nge-share aja kalau dulu sama juga kayak Cup nggak tertarik untuk smart TV karena ngapain gitu kan, udah ada HP dan bisa nonton di mana aja, di laptop juga bisa gitu kan. Tapi ternyata begitu ngerasain, first impressionnya improve-nya signifikan banget. Gambarnya tajam banget. Jadi sensasi nonton itu kalau di TV, smart TV gitu ya, apalagi yang layarnya gede, itu lebih wow gitu kan. Jadi bisa aja kamu yang merasa belum butuh itu karena belum rasain, bre. Nah, terakhir ini dari ZX Couple. Katanya mending pakai monitor aja. Se-smart-smartnya TV 32 inch, cuma dikasih resolusi HD buat apa dilihat. Tetap aja burik katanya. Ditambah kontras TV itu bikin sakit mata. Sedangkan kalau pakai monitor lebih nyaman di mata. Oke, jadi sepertinya yang satu ini, smart monitor cocok buat kamu nih. Oke, itu tadi komentar yang sudah masuk. Terima kasih banyak. Dan kita akan masuk pembahasannya aja, monitor Samsung M80C, di mana dia punya slogan Watch, Play, Work in Style. Oke, kita bahas satu-satu apa sih kelebihan dari monitor ini atau kekurangannya.
Dari paket penjualannya dulu nih. Di sini kita dapat ada kabel USB-C. Habis itu ada kabel HDMI dengan warna yang senada. Terus kabel powernya warnanya juga sama dan adaptornya ini warnanya putih juga sama seperti monitornya. Webcam. Ini di sini bentuknya lucu, ada cover yang pakai mekanisme magnetis. Terus konektornya pakai USB-C yang terhubung secara magnetis nempel ke monitor. Habis itu ada kabel extension USB-A. Remote controlnya. Dan ini nih, kakinya, base plate-nya ini bahannya dari metal, bre. Jadi ini berat dan terasa kokoh banget. Sama ini, stand-nya dia berat. Walaupun bahannya adalah plastik, tapi ini terasa build-nya kokoh banget. Desain monitornya manis, warnanya putih dengan finishing carbon fiber dan bezelnya tipis. Nggak ada logo atau tulisan apapun di bagian depan. Tulisan Samsungnya nggak ada di sini, bre. Lampu indikatornya juga kecil dan nggak terlalu mencolok. Bodinya tipis banget, cuma 11,39 mm. Di bagian belakang juga simple, nyaris polos. Di ujung kanan kiri ada lubang speaker. Tapi di sini tidak ada pembuangan panasnya ya. Kemudian di bagian atas ada konektor magnetik yang fungsinya untuk webcam yang sudah include di paket penjualannya juga. Sistem pemasangannya magnetis semua. Base stand monitor ini terbuat dari steel. Magnet bisa nempel di sini, tapi standnya sendiri dari plastik. Bobot monitornya nggak terlalu berat, jadi masih aman dan nggak goyang dompet. Dia udah punya height adjustment, tilt, dan juga pivot. Di bagian konektor ada beberapa perbaikan dari versi sebelumnya. Pertama, penambahan VESA mount dan revisi konektor. Untuk display kita dikasih satu port HDMI dan USB-C. Kemudian ada dua port USB 2 tipe A. Di versi lama, konektornya yang agak bikin ribet. 2 USB-C dan 1 micro HDMI. Kabelnya sih udah dapet, tapi in case kabelnya hilang atau rusak, cari gantinya bakal mahal banget. Kemudian di sini ada tombol power yang sekaligus berfungsi sebagai joystick untuk ngatur setting monitor. Tapi kamu sebenarnya nggak perlu mengakses ini karena semuanya udah bisa dikontrol lewat remote monitornya. Jadi harganya yang mahal sepertinya karena fiturnya itu ada banyak banget. Fitur smartnya tadi ya. Termasuk kamu bisa ngontrol itu pakai ini, pakai remote-nya, bisa pakai mouse dan keyboard. Dan di sini kamu bisa pakai bukan hanya untuk hiburan tapi bisa untuk kerja juga. Jadi di sini kalau kita lihat dia bisa connect ke Windows, Mac. Terus di sini Google Meet udah ada, Microsoft 365 juga udah ada. Jadi kalau kamu mau pakai monitornya tanpa PC untuk kerja, udah langsung bisa. Tapi memang terbatas pastinya ya. Kalau untuk ngetik, browsing, udah pasti bisa, bre. Meeting online bisa juga udahan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang fitur-fiturnya dan fungsinya seperti apa. Tapi sebelumnya kita akan bahas secara teknis panelnya kayak gimana. Jadi apakah dia nanti cocok untuk dipakai nge-game atau cocok juga dipakai untuk video editing atau mungkin hanya untuk sekedar hiburan. Yang pasti Samsung M80C ini menggunakan VA panel dengan resolusi maksimum 4K 60Hz dan udah HDR10. Di sini kalau kita buka setting monitornya, dia berbeda dengan menu OSD monitor biasa. Karena judulnya adalah smart monitor, maka dibutuhkan tingkat kecerdasan yang agak tinggi untuk bisa mengoperasikan settingnya. Di sini ada banyak banget mode yang bisa kita gunakan, dari beberapa pilihan preset dalam mode biasa sampai beberapa preset lain saat game modenya diaktifkan. Udah gitu di dalamnya kita juga bisa atur manual banyak parameter seperti gamma, color gamut, white balance, dan sebagainya. Jadi di sini saya cukup bingung awalnya dalam memilih preset mana yang akan saya gunakan sebagai baseline pengujian. Tidak semua mode nyaman di mata saya, dan setelah coba-coba dari sekian banyak opsi, akhirnya saya pilih game mode on dengan original preset. Color gamut secara spek tertulis 99 sRGB. Dari hasil pengukuran emang benar coveragenya 99,9%, tapi ternyata volume aktualnya 118%. Terus dia juga udah 75% Adobe RGB dan 83% DCI-P3. Untuk gamma ada dua setting di monitor ini, 2,2 dan BT1886, di mana pada kedua setting ini ternyata terukur gamma aktualnya hanya 2.0. Akurasi warna dan white point dalam kondisi default preset ini jauh banget, bre. Terukur white point lebih dari 11 delta E. Kemudian akurasi warna average di 2,86 delta E dengan maksimum ada di angka 5,34 delta E. Maximum brightness 322 nits dengan black luminance terukur 0,1 nits yang menghasilkan kontras rasio hampir 3000 banding 1.
Kondisi ini jelas sangat tidak ideal untuk digunakan editing. Bahkan dengan mata telanjang aja udah kelihatan kalau ada banyak banget yang perlu dikoreksi. Jadi akhirnya mau nggak mau memang saya harus kalibrasi. Untuk beberapa monitor memang ada yang nggak saya kalibrasi karena di mata udah cukup nyaman. Tapi yang ini kayaknya memang harus dikalibrasi sih. Saya lakukan kalibrasi dengan settingan brightness fix di 100 nits. Dan ternyata setelah dikalibrasi peningkatannya lumayan terasa be. White point saya set fix di 6500 Kelvin dengan deviasi tercatat 0,15 delta E. Terlihat warna hitam menjadi jauh lebih pekat di angka 0,02 nits yang menghasilkan kontras rasio lebih dari 3500 banding 1. Akurasi warna menjadi jauh lebih baik dengan average 0,38 delta E dan maksimum hanya di 1,35 delta E. Untuk gray balance sudah cukup akurat pada level 30% gray ke atas. Gamma udah terkoreksi ke angka 2,2 tapi hanya pada level gray 30-70% aja. Overall kondisi warna dan brightness saat ini sudah jauh lebih baik dibandingin dalam kondisi default. Untuk ICC profile-nya saya kasih di deskripsi termasuk setting apa yang harus kamu pakai untuk menggunakan ICC profile tadi. Secara keseragaman warna monitor ini udah cukup bagus. Hampir di semua area pada semua level gray rata-rata deviasinya udah di bawah 3 delta C. Kecuali di ujung kiri bawah pada kondisi layar putih dia meleset sampai 4,5 delta C. Sedangkan untuk luminance mengacu pada ISO 14861 agak kurang bagus di bagian sisi kiri layar yang deviasinya hampir di semua level gray lebih dari 3 bahkan ada yang lebih dari 4 delta E. Cukup disayangkan karena di semua area lainnya deviasi luminance-nya bagus banget. Udah under 2 delta E di semua gray level. Oke, itu tadi tentang akurasi warna yang ternyata ya bukannya bagus-bagus banget sih. Tapi kalau kamu memang punya monitor ini dan kamu pakai untuk ngedit masih bisa lah dapat warna yang lumayan nyaman di mata. Tapi kalau memang carinya yang sangat akurat, ya sepertinya monitor ini bukan untuk kamu. Sekarang gimana untuk gamingnya? Dia punya refresh rate hanya 60 Hz. Jadi otomatis kalau kamu butuh monitor yang bisa kenceng banget gitu ya, iya jelas juga ini bukan buat kamu. Apalagi buat kamu yang udah terbiasa main di refresh rate 144 ke atas, main di sini ya udah jelas bakal terasa banget penurunannya. Jadi kalau kamu adalah seorang gamer yang serius, yang udah terbiasa pakai monitor high end, ya, smart monitor ini nggak cocok juga buat kamu ya. Secara response time, di speknya juga cuma tertulis 4 millisecond. Jadi dari spek aja memang bukan untuk gamer serius gitu ya. Tapi saya tetap lakukan pengukuran untuk memastikan bener nggak sih dia 4 millisecond gitu kan. Samsung M580C ini punya 3 setting response time, standar, faster, dan extreme. Dimana biasanya semakin kita pasang setting tinggi, semakin muncul corona atau inverse ghosting karena overshootnya berlebihan. Saya tes pada setting standar, kondisinya lumayan cakep ternyata. Tercatat response time tercepat ada di angka 2,3 millisecond. Di beberapa kondisi ada yang 3, 4, 5, walaupun ada yang sampai 15 dengan rata-rata 7 millisecond. Overshoot tidak terjadi, average errornya cuma 1,87. Dalam kondisi ini kita bisa harapkan ghostingnya nggak terlalu parah dan inverse ghosting juga nggak ada sama sekali. Aktualnya benar seperti itu dan yang mantap, panel VA itu biasanya punya penyakit black smearing, kayak ngeblur hitam gitu lah ya. Tapi di Samsung M80C ini tidak terlihat sama sekali. Pada setting faster terlihat response time-nya jadi lebih cepat. Angka terkecil tercatat 1,6 millisecond dengan rata-rata di angka 4,94. Tapi di sini overshoot-nya mulai muncul. Average error-nya jadi 9,13 dengan error terburuk ada di angka 48 RGB. Di sini kita bisa harapkan ghostingnya berkurang, tapi inverse ghostingnya akan muncul dalam kondisi tertentu. Dan aktualnya, iya benar seperti itu. Cuma ternyata muncul masalah black smearing yang tadi saya bilang nggak ada, ternyata malah muncul di setting faster ini. Pada setting ekstrim, kondisinya nggak banyak berubah dari faster. Response time-nya tetap ada di angka 1,6 millisecond tercepat, tapi average-nya jadi sedikit lebih cepat di 4,6 millisecond. Hebatnya, overshoot-nya jadi berkurang. Biasanya malah tambah parah. Tapi di sini, average error-nya malah turun jadi 6,03 dengan angka terjelek di 29 RGB. Di sini harusnya kondisinya lebih baik dari setting faster, tapi karena secara angka nggak terlalu banyak, akhirnya aktual visualnya juga hampir nggak ada perbedaan. Jadi sebenarnya kalau meningkatkan response time, pasang ke setting ekstrim ini lebih bagus sih, peningkatannya terasa. Cuma karena muncul black smearing tadi, jadi bakal ngeblur hitam. Saran saya sih kalau untuk keperluan ngegame ya pakai standar aja kali ya. Oke, itu tadi untuk gaming performance-nya. Kualitas panelnya ternyata ya memang bukan untuk gamer sih ya. Jadi kalau tadi akurasi warnanya ya oke, tapi nggak yang excellent gitu ya. Dan untuk gaming performance juga nggak terlalu bagus. Berarti otomatis monitor ini bukan buat gamer serius dan juga bukan untuk pekerja profesional di bidang grafis yang serius juga. Terus buat siapa dong? Nah, itu dia yang menarik. Karena dia punya fitur smart-nya di sini,
Dimana ini fungsinya ada banyak banget. Selain buat nonton film, nonton YouTube, browsing, dan kerja ringan tadi yang ngetik, di sini kamu bisa main game juga. Kita akan bahas lebih dalam tentang fitur smartnya ini. Pertama dari remote nih, di sini udah ada tombol bawaan Netflix, Disney Plus, Apple TV, sama ada tombol browser. Jadi kita udah bisa tebak bahwa multimedia adalah salah satu andalannya. Dan bener banget, di App Store-nya, ini ada App Store juga bro di sini, kita bisa pilih banyak banget layanan hiburan. Bukan hanya film dan musik, kita juga bisa main game di sini. Untuk game ada banyak yang bisa kita download untuk dimainin langsung. Jadi diinstal langsung di sini, sampai ada juga layanan cloud gaming seperti GeForce Now atau Xbox Remote Play yang semuanya terhubung ke Samsung Gaming Hub. Tapi tentu saja kamu harus langganan terpisah untuk yang itu ya. Dan untuk koneksi internetnya, Samsung M80C ini menggunakan Wi-Fi dan juga dilengkapi Bluetooth yang berfungsi untuk menghubungkan berbagai macam device seperti mouse, keyboard, gamepad untuk main game, speaker, dan sebagainya. Kamu juga bisa cobain download banyak aplikasi lain di sini. Selain hiburan, kamu juga bisa kerja langsung di monitor ini tanpa perlu PC. Browsernya ada, layanan Microsoft 365 juga ada. Jadi kamu bisa langsung mengakses semua dokumen untuk diproses di monitor ini tanpa harus terhubung ke PC. Google Meet ada, termasuk webcamnya juga sudah tersedia. Dan di sini juga udah include mikrofon, jadi nggak perlu pasang mikrofon eksternal. Samsung M80C ini juga punya fitur multi-view, buka dua aplikasi bersebelahan, ngetik sambil browsing atau sambil video conference. Terus ada lagi fitur remote work untuk meremote control PC kamu dengan program Samsung RBS. Monitor ini juga bisa difungsikan sebagai dual monitor, baik lewat fitur extend maupun mirroring mobile device kamu. Bisa untuk MacBook lewat AirPlay 2, Samsung DeX, Tab View, App Casing, dan Screen Mirroring App. Selain itu, Samsung M80C ini juga punya integrated fitur yang komplit untuk IoT Smart Home. Buat para sultan yang semua hal di rumahnya serba smart, kamu bisa kontrol semua lewat monitor ini, nggak perlu pakai PC. Terus ada lagi satu yang asik. Di monitor ini, dia bisa terhubung ke smartphone lewat aplikasi SmartThings. Jadi, kalau remote-nya keselip gitu ya, kamu bisa ngontrol semuanya pakai ini. Jadi ngontrol pindah channel, cari apapun semuanya bisa dilakukan lewat smartphone kamu. Termasuk ada satu fitur canggih di mana dia bisa mendeteksi smartphone kita lagi ada di dekat sini atau kita lagi pergi. Begitu dekat, dia akan otomatis bisa nyala sambil nanti dia akan menampilkan hal-hal apa yang udah kita setting di situ. Nanti begitu kita mau pergi, ya udah HP-nya dikantongin, pergi, dia akan otomatis membaca bahwa smartphone-nya pergi, orangnya nggak ada nih. Langsung mati otomatis, bre. Dan ini bisa digunakan di Android maupun di iOS. Dan akhirnya jelaslah sudah siapa target pasar dari Samsung M80C ini. Gamer, hanya gamer kasual, terus pekerja pro yang butuh untuk monitor grafis gitu ya. Juga bukan yang terlalu serius. Jadi akhirnya yang akan kita dapat dari smart monitor ini adalah fitur smartnya yang sebagian besar adalah untuk hiburan, termasuk bisa untuk kerja kalau hanya sebatas ngetik dan untuk meeting. Jadi kalau kamu pakai ini di kantor, jelas kamu bukan staff biasa, bre. Manajer ke atas lah ya. Kamu bisa ngajuin aja ke bos kamu atau buat di rumah, coy. Oh iya, kalau dipakai untuk PC, ini jauh lebih nyaman dibandingin Smart TV. Nanti ya kapan-kapan akan saya kasih perbandingannya ya antara ini dengan Smart TV. Jadi untuk PC, daripada Smart TV, Smart Monitor ini jauh lebih enak dipakainya. Dan udah sih, jadi kalau kamu utamanya adalah butuh untuk hiburan dan untuk kerja-kerja ringan, terus main game dengan cara streaming lewat GeForce Now atau lewat Xbox Remote Play, semuanya bisa kamu lakukan di sini tanpa perlu terhubung ke PC. Buat dipasang di rumah juga udah pasti cakep, jadi kalau ada tamu ngelihat apaan nih, bisa naik turun, ada webcamnya gitu kan. Keren, bre. Kalau kamu pre-order monitor ini sekarang sampai tanggal 23 Juli 2023 nanti, kamu bakal dapat cashback 3,5 juta rupiah. Lumayan, bre. Linknya cek aja di deskripsi.